Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nur Kamida yang telah memberikan kami kesempatan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan acak kelompok lengkap pada penelitian pengaruh dosis pupuk dan endapan terhadap kandungan vitamin C pada tanaman tomat. Selanjutnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kumada Jainal Abidin dengan NIM 072, Nurul Ija dengan NIM 075, Leni Sartika Panjaitan dengan NIM 092, dan Fani Agustina Boru Pangaribuan dengan NIM 098. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya adalah latar belakang. Tanaman tomat atau Lycopersicum esculentum Mill adalah tumbuhan setahun berbentuk perdu atau semak dan termasuk ke dalam golongan tanaman berbunga atau Angiospermae. Saat ini, tanaman-tanaman sayuran komersial dan bernilai ekonomi tinggi mulai dibudidayakan secara intensif dengan menerapkan sistem hidroponik. Kelebihan hidroponik adalah tanaman jarang terserang hama penyakit, kesuburan dapat diatur, dan nilai jualnya yang tinggi. Ilmu pertanian dengan sistem hidroponik dikenal di kalangan petani tertentu saja. Dalam sistem hidroponik, pemberian nutrien sangat penting karena dalam medianya tidak terkandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan zaman, keberagaman pupuk semakin bertambah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh dosis pupuk gandapan terhadap kandungan vitamin C pada tanaman tomat yang ditanam secara hidroponik? Yang kedua, berapa dosis pupuk gandapan yang baik untuk menghasilkan vitamin C yang tinggi pada tanaman tomat? Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh perbedaan dosis pupuk gandapan terhadap kandungan vitamin C pada tanaman tomat yang ditanam secara hidroponik. Yang kedua, untuk menganalisis dosis pupuk yang tepat guna menghasilkan kandungan vitamin C tertinggi pada tanaman tomat. Selanjutnya ada manfaat, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam menganalisis data menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK, dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pemberian dosis pupuk gandapan yang berpengaruh terhadap kandungan vitamin C pada tanaman tomat yang ditanam secara hidroponik. Selanjutnya tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh Nurul Wijah. Baik, next. Pengaruh pupuk terhadap tanaman. Pupuk merupakan suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara, atau biasa dikenal dengan nutrisi yang digunakan pada tanaman. Hal ini berguna untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Contoh dari pupuk alam adalah pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau, dan lain-lain. Sedangkan contoh pada pupuk buatan adalah urea, TSP, KCl, NPK, dan lain-lain. Pupuk gandapan. Pupuk gandapan merupakan pupuk yang dibuat khusus untuk teknik penanaman hidroponik dan siap dipakai dengan hanya melarutkannya dengan air. Hasil penelitian Amarati pada tahun 2003. Penggunaan pupuk gandapan dengan konsentrasi 1,5 sampai 2 gram per liter air dapat memberikan pertumbuhan dan hasil mentimun Jepang secara hidroponik paling baik. Vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat adalah komponen berharga dalam makanan karena berguna sebagai antioksidan dan mengandung khasiat pengobatan. Goodman tahun 1991. Pada tanaman, tingginya vitamin C berpengaruh pada rasa dan kualitas buah. Next.
Next. Selanjutnya, uji titrasi iodimetri. Penentuan vitamin C dapat dilakukan dengan titrasi iodimetri. Titrasi iodimetri merupakan titrasi langsung terhadap zat-zat yang potensial oksidasinya lebih rendah dari sistem iodium iodida, sehingga zat tersebut akan teroksidasi oleh iodium. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis dan menetapkan kadar vitamin C yang terkandung dalam buah tomat dengan metode iodimetri. Selanjutnya ada bertanam secara hidroponik. Hidroponik merupakan sistem atau teknik menanam yang meminimalisir penggunaan tanah. Pada prinsipnya, tanaman sebenarnya tidak membutuhkan tanah untuk tumbuh. Tanaman hanya membutuhkan mineral yang diambil dari dalam tanah. Pada teknik hidroponik mementingkan pemenuhan nutrisi tanaman agar tanaman dapat hidup dan tumbuh. Tanaman yang ditanam dengan metode hidroponik akan dapat tumbuh subur dan dapat menghasilkan buah lebih cepat. Selanjutnya, pada bagian hipotesis, kami merupakan pengaruh perlakuan pemberian dosis pupuk gandapan dan pengelompokan tanaman tomat terhadap kandungan vitamin C. Tau 1, Tau I sama dengan pengaruh pemberian dosis pupuk gandapan jenis ke I terhadap kandungan vitamin C dengan I sama dengan 1, 2, dan 3. Beta J sama dengan pengaruh pengelompokan tanaman tomat ke J terhadap kandungan vitamin dengan J sama dengan 1 sampai 9. Maka hipotesisnya adalah H0 adalah Tau 1 sama dengan Tau 2 sama dengan Tau 3 sama dengan 0. H1 sekurang-kurangnya terdapat 1 Tau tidak sama dengan 0. Dan H0 adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3, sama dengan beta 4, sama dengan beta 5, sama dengan beta 6, sama dengan beta 7, sama dengan beta 8, sama dengan beta 9. Kemudian H1-nya adalah sekurang-kurangnya terdapat 1 beta J tidak sama dengan 0. Kemudian dasar pengambilan keputusan dengan jika tingkat signifikasi zinc lebih besar 0,05 maka H0 diterima. Dan jika tingkat signifikasinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Next. Metodologi penelitian. Pada bagian sumber data, data yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Data yang ada bersumber dari skripsi dengan judul pengaruh macam larutan nutrisi pada level konsentrasi yang ditingkatkan terhadap pertumbuhan dan hasil tomat oleh Kartiko Era Wardani dari Universitas Muhammadiyah Jember pada tahun 2005. Data yang diambil berupa data mengenai kandungan vitamin C pada buah tomat melalui uji iodimetri. Dengan variabel penelitian, variabel pengamatan dalam penelitian ini adalah kandungan vitamin C pada tanaman tomat. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah dosis pada pupuk gandapan. Next. Rancangan penelitian kami bertempat pada Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember dengan metode eksperimental yang pada dasarnya mengadakan percobaan untuk melihat hasil yang diajukan ke arah penemuan fakta, sebab, dan akibat. Dengan desain percobaan rancangan acak kelompok lengkap. Perlakuan yang diberikan adalah E1 dengan 3 mili per liter
E2 3,5 mili per liter, E3 4 mili per liter, E4 4,5 mili per liter, dan K0 dengan 0 mili per liter. Dan menggunakan pengulangan 3 tanaman tomat untuk setiap perlakuan. Next. Proses penelitiannya adalah dengan alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan gelas ukur, beaker, glass, Erlenmeyer, pipet, blender meteran, bak persemaian, bambu. Untuk percobaannya sendiri diawali dengan persiapan media. Media yang digunakan berupa pasir steril yang dikukus selama 45 menit pada suhu 100 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam polybag berukuran 30 kali 25. Proses pengambilan data diambil dari hasil uji kandungan vitamin C, uji ioditrium, dan satuan konsentrasi persen setelah waktu panen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya teknik analisis data. Analisis variansi hasil penelitian. YIJ atau nilai pengamatan perlakuan ke I dalam kelompok ke J sama dengan mu, yaitu nilai tengah populasi ditambah tau I, atau pengaruh perlakuan ke I ditambah beta J, atau pengaruh kelompok ke tes. Nah, mohon maaf, akan saya ulang lagi. Analisis variansi hasil penelitian. YIJ atau nilai pengamatan perlakuan ke I dalam kelompok ke J sama dengan mu atau nilai tengah populasi ditambah tau I, sama yaitu pengaruh perlakuan ke I ditambah beta J yaitu pengaruh kelompok ke J ditambah epsilon IJ yaitu pengaruh acak pada perlakuan ke I dan kelompok ke J. Dengan asumsi model tetap pada rancangan acak kelompoknya adalah sigma tau I sama dengan 0, lalu sigma beta J sama dengan 0, dan epsilon IJ N dengan mean 0 dan juga koma variansi. Selanjutnya tabel ANOVA. Derajat bebas perlakuannya T min I, derajat bebas kelompoknya K min I, derajat bebas galatnya perlakuan dikali kelompok, derajat bebas totalnya TK min 1. Lalu jumlah kuadrat perlakuan JKP, jumlah kuadrat kelompoknya JKB, jumlah kuadrat galatnya JKE, jumlah kuadrat totalnya JKT. Lalu kuadrat tengah perlakuannya KTP, kuadrat tengah kelompoknya KTB, lalu kuadrat tengah galatnya KTE. F hitung perlakuannya KTP per KTE, F hitung kelompoknya KTB per KTE. Post-hook test, uji jarak berganda Duncan atau Duncan's Multiple Range Test atau disingkat DMRT adalah uji post-hook untuk mengukur perbedaan. Mohon maaf, boleh di slide sebelumnya lagi. Nah, Duncan Multiple Range Test adalah uji post-hook untuk mengukur perbedaan spesifik antara pasangan sarana. Uji jarak berganda Duncan awalnya dirancang oleh David B. Uji Duncan didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang ukurannya semakin besar. Uji Duncan dihitung berdasarkan pada jarak di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah yang dibandingkan. Uji Duncan ini dapat digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan atau kelompok. Oke, next. Selanjutnya, uji asumsi model linear. Yang pertama ada uji normalitas dengan one sample Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis yang digunakan adalah H0 sama dengan galat berdistribusi normal, H1-nya galat tidak berdistribusi normal. Dengan pengambilan keputusan, jika tingkat signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika
tingkat signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Selanjutnya, uji Galat residu. Hipotesis yang digunakan H0 sama dengan rata-rata dari Galat adalah 0, H1-nya rata-rata dari Galat adalah 0. Dengan pengambilan keputusannya adalah jika tingkat signifikansinya atau sektutilnya sama dengan 1, maka H0 diterima. Jika tingkat signifikansinya tidak sama dengan 1, maka H0 ditolak. Selanjutnya, uji homogenitas variansi. Hipotesis yang digunakan adalah H0 sama dengan Galat memiliki varian yang homogen, H1 sama dengan Galat memiliki varian yang tidak homogen. Dengan pengambilan keputusan, jika tingkat signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika tingkat signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Selanjutnya yang keempat, besar efisiensi relatif RAK. Efisiensi relatif di sini disingkat dengan ER. Jadi ER sama dengan derajat bebas dari RAK plus 1 dikali dengan derajat bebas dari RAL plus 3 dikali dengan variansi error dari RAL dibagi derajat bebas dari RAK plus 3 dikali derajat bebas RAL plus 1 dikali variansi error dari RAK. Oke, next. Selanjutnya analisis dan pembahasan. Oke, next. Deskripsi data. Berdasarkan hasil percobaan didapatkan data mengenai hasil pengujian kandungan vitamin C pada tanaman tomat dalam satuan mililiter per liter. Jadi dosisnya dalam misalkan 3 mili pupuk itu digunakan dalam 1 liter air. Begitu juga seterusnya. Data hasil tersebut ditampilkan dalam tabel berikut. Oke, next. Berikutnya uji asumsi. Next lagi. Yang pertama ada uji normalitas residual. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama klik analyze, lalu non-parametric test, lalu pilih sampel KS. Selanjutnya pindahkan residual ke kotak tes variable list, lalu pastikan kotak tes normal telah tercentang. Selanjutnya klik OK. Hipotesis H0 Galat berdistribusi normal, H1-nya Galat tidak berdistribusi normal. Berdasarkan output didapatkan bahwa nilai signifikansinya adalah 0,2 yang berarti lebih besar dari alfa yang digunakan. Alfa yang digunakan 0,05 sehingga berada di luar daerah penolakan dengan keputusan gagal tolak H0. Jadi dapat disimpulkan terdapat cukup bukti bahwa Galat berdistribusi normal. Oke, next. Yang kedua ada analisis homogenitas variansi residual. Berikut langkah-langkah SPSS-nya. Yang pertama klik analyze, lalu compare means, pilih one way ANOVA. Selanjutnya pindahkan residual ke kotak dependent list, kemudian pindahkan perlakuan ke kotak faktor. Klik option, tandai homogeneity of variance test, klik continue, kemudian klik OK. Hipotesis homogenitas variansi. H0-nya Galat mempunyai varians homogen, H1-nya Galat mempunyai varians heterogen. Dengan daerah kritis, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dengan alfa 0,05. Analisis variansinya berdasarkan output didapatkan bahwa nilai signifikansinya adalah 0,958 yang berarti lebih besar dari alfa yang digunakan yaitu 0,05 sehingga berada di luar daerah penolakan dengan keputusan gagal tolak H0. Dapat disimpulkan terdapat cukup bukti bahwa variansi residual data respon di atas adalah homogen. Oke, next. Oke, yang ketiga ada uji rata-rata residual. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, klik analyze, lalu compare means.
Selanjutnya pilih one sample t-test, lalu masukkan residual ke dalam kotak tes variabel dan masukkan angka 0 pada kotak tes value, lalu klik 0. Lalu klik OK. Hipotesis rata-rata residualnya H0, mean dari residual sama dengan 0, H1, mean dari residual tidak sama dengan 0. Dengan daerah kritis, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dengan alfa 0,05. Analisisnya berdasarkan output didapatkan bahwa nilai signifikansinya adalah 1, yang berarti lebih besar dari alfa yang digunakan, yaitu 0,05, sehingga berada di luar daerah penolakan. Dengan keputusan gagal tolak H0, dapat disimpulkan terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa mean dari residual sama dengan 0. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fani Agustina. Selanjutnya kita akan menggunakan uji analisis variasi atau ANOVA dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita klik analisis univariat. Kedua, masukkan data tomat ke kotak dependent variable dan masukkan kelompok serta perlakuannya ke kotak fixed factor. Ketiga, klik pilihan model, lalu centang build terms. Keempat, masukkan kelompok dan perlakuan ke kotak model. Kelima, pilih type main effects pada kotak build terms. Kemudian klik continue. Keenam, klik post hoc untuk uji lanjut, lalu masukkan perlakuan ke kotak post hoc test score. Kemudian pilih uji yang diinginkan. Di sini kami mau melakukan uji Duncan, lalu klik OK. Maka akan keluar output seperti di bawah ini. Untuk analisisnya, pada perlakuan diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,0 yang berarti lebih kecil dari nilai alfa yang kami gunakan 0,05. Maka hal ini memenuhi daerah kritis sehingga keputusannya adalah tolak H0. Maka terdapat cukup bukti bahwa terdapat pengaruh pemberian dosis pupuk gandapan terhadap kandungan vitamin C pada buah tomat. Kemudian pada ulangan percobaan yang dilakukan diperoleh tingkat signifikansinya 0,313 yang berarti nilainya lebih besar dari nilai alfa 0,05. Maka berada di luar daerah kritis sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa tidak ada pengaruh dari 3 ulangan dari setiap perlakuan yang diuji cobakan terhadap kandungan vitamin C pada buah tomat. Selanjutnya, dilakukan uji post hoc lanjutan output tadi berdasarkan perlakuan dengan output seperti di bawah ini. Untuk analisisnya, di sini terdapat 3 subset, ada subset 1, 2, dan 3, di mana berada dalam subset 1 hanya perlakuan kontrol yang tidak diberikan dosis pupuk kandang atau K0, sehingga respon yang diberikan pun memberikan pengaruh yang berbeda jika dibandingkan dengan perlakuan dengan dosis pupuk gandapan G4, G2, G3, dan G1. Kemudian di subset 2 terdapat perlakuan G4, G2, dan G3 dengan selisih rata-rata yang tergolong kecil. Hal ini berarti bahwa ketiga perlakuan tersebut memiliki kemampuan atau pengaruh yang sama terhadap hasil respon atau kandungan vitamin C pada buah tomat. Kemudian di subset 3 terdapat perlakuan G1 dengan selisih rata-rata yang cukup jauh dengan perlakuan lainnya yang berada pada subset 2. Hal ini berarti bahwa perlakuan G1 memberikan pengaruh yang tidak sama jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya terhadap respon atau kandungan vitamin C pada buah tomat. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan dari tiap subset yang ada, maka kami menggunakan analisis tabel multiple comparisons dengan uji Turkey HSD dengan output sebagai berikut. Kemudian di sini kita akan perhatikan tabel yang paling akhir, di mana analisisnya berdasarkan output di atas dan mengacu pada uji Duncan sebelumnya pada tabel, diperoleh informasi bahwa tingkat signifikansi perlakuan G4 terhadap K0 di situ adalah 0,00. Kemudian G4 terhadap
perlakuan G1 adalah 0,004, lalu perlakuan 0,997, dan perlakuan G4 terhadap G3 sebesar 0,976. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan G4 memiliki pengaruh yang hampir sama dengan perlakuan G2 dan G3. Maaf, di sini typo, harusnya G3. Hal ini sesuai dengan uji Duncan pada tabel sebelumnya, di mana ketiga perlakuan ini memang berada dalam satu subset. Berdasarkan uji Duncan pada tabel, juga diperoleh informasi bahwa perlakuan G1 memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar. Berdasarkan uji Duncan pada tabel, diperoleh informasi bahwa perlakuan G1 memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar, sehingga perlakuan G1 dapat menghasilkan kandungan vitamin C yang lebih besar pada buah tomat. Perlakuan G1 ini akan sangat disarankan jika ingin mendapatkan buah tomat dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Selanjutnya adalah uji post hoc berdasarkan ulangan dengan output sebagai berikut. Berdasarkan hasil post hoc test menggunakan uji Duncan, diperoleh informasi bahwa perulangan 3 tomat pada tiap perlakuan diperoleh informasi bahwa semua ulangan berada dalam satu subset atau subset 1. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga perulangan tidak memberikan pengaruh berbeda pada hasil respon atau kandungan vitamin C buah tomat. Hal ini sejalan dengan uji ANOVA, di mana berdasarkan pengujian hipotesis tadi bahwa ulangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap respon penelitian. Berdasarkan uji ANOVA dan POSOK tadi, terlihat bahwa pengelompokan atau perulangan ini tidak memberikan perbedaan pengaruh pada hasil respon, sehingga kelompok kami tidak melakukan analisis multiple comparisons. Selanjutnya adalah bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah kami lakukan, maka disimpulkan bahwa pertama, terdapat pengaruh perlakuan perbedaan dosis pupuk gandapan terhadap kandungan vitamin C pada tanaman tomat. Kedua, tidak terhadap hasil respon, yakni kandungan vitamin C pada tanaman tomat. Ketiga, perlakuan G1 dengan dosis 3 ml pada 1 liter air pupuk gandapan merupakan perlakuan yang menghasilkan kandungan vitamin C pada tanaman tomat di antara ketiga dosis perlakuan pupuk gandapan, sehingga bisa menjadi perlakuan yang tepat disarankan untuk mendapatkan buah tomat dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Kemudian saran, melalui analisis tersebut, maka kelompok kami menyarankan bahwa perlakuan G1 dengan dosis 3 ml pupuk gandapan dalam 1 liter air berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menjadi perlakuan yang direkomendasikan untuk mendapatkan kandungan vitamin C yang tinggi, secara khusus pada tanaman tomat dengan memperhatikan kontrol lingkungan yang juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penelitian kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami.